watching my video. Halo guys, sesuai dengan judul di video, kali ini kita akan membahas seputar tips and trik mengatasi rasa jenuh saat belajar. Gimana sih mengatasi rasa malas saat belajar, ataupun merasa bosan ketika belajar, dan jenuh saat belajar? Itu gimana cara mengatasinya? Nah, sebenarnya ini juga menjadi pertanyaanku. So, kali ini aku bakal spill caraku untuk mengatasi rasa jenuh dan bosan ketika aku belajar. Yang pertama adalah selingi kegiatan belajar kita dengan hobi yang kita sukai. Hobi di sini bukan suatu hal yang dilakukan dengan berdiam diri ya guys, tetapi hobi yang benar-benar melakukan kegiatan, misalnya saja seperti menggambar, melukis, bermain gitar, dan lain sebagainya, asalkan itu tidak memerlukan otak kita untuk berpikir. Tetapi bukan juga yang berdiam diri di kamar, rebahan, ataupun scroll sosmed. Ingat, itu bukan hobi ya guys. Nah, dengan melakukan hobi yang kita sukai di tengah rasa bosan ketika belajar ini dapat membuat kita merasa senang dan juga rileks, sehingga kita dapat mengesampingkan rasa bosan itu pada kegiatan yang bermanfaat baik bagi fisik dan juga emosional kita. Hai guys, sebelum melanjutin tip versi aku, karena aku nggak mau berbagi versi aku sendiri, kali ini aku bakal ngobrol sama salah satu temanku, yaitu Zain. Halo. Nah, gimana nih kak? Udah siap buat berbagi tips and triknya? Sudah. Oke. Tips yang pertama, pastikan teman-teman singkirin barang-barang yang buat fokus teman-teman itu buyar. Apa tuh? Contohnya ini nih, handphone. Pastikan handphone teman-teman itu jauh dari tempat belajar teman-teman. Atau kalau terpaksa dekat dengan tempat belajar teman-teman, itu pastikan koneksi internetnya terputus agar kita tidak terdistraksi dengan handphone. Terus tips yang kedua apa dong? Untuk tips yang kedua, teman-teman bisa menggunakan Pomodoro Teknik. Apa sih Pomodoro Teknik itu? Pomodoro Teknik adalah belajar, istirahat. Lakukan kegiatan ini bisa 4 kali repetisi. Jadi teman-teman bisa 25 menit belajar, kemudian 5 menit istirahat, kemudian 25 menit lagi belajar, kemudian 5 menit istirahat. Lakukan itu sebanyak 4 kali repetisi atau 4 kali pengulangan. Terus yang ketiga apa dong? Nah, apa dong? Apa dong? Untuk tips yang ketiga, teman-teman bisa gunakan to-do list atau checklist. Jadi sebelum teman-teman itu belajar, pastikan teman-teman buat catatan kira-kira hari ini atau waktu ini itu teman-teman mau belajar apa. Jadi teman-teman nggak bingung. Misal hari ini aku mau belajar statistik dasar, kemudian statistika terapan, kemudian metopen. Nah, itu teman-teman list kira-kira belajar apa aja. Misal 3 itu tadi ya. Setelah itu teman-teman bagi kira-kira untuk mata pelajaran yang pertama itu berapa menit teman-teman mau belajar, terus yang kedua berapa menit, yang ketiga berapa menit. Setelah itu ya sudah selesai berarti belajar. Oke kak, terima kasih. Sama-sama. Dan tips yang terakhir adalah dengan belajar dengan teman. Menurutku, tips ini juga sangat efektif di aku. Karena apa? Karena rasa bosan saat belajar sering terjadi akibat materi yang terlalu sulit untuk kita pahami. Maka dari itu, dengan cara belajar dengan teman, kita dapat berdiskusi bersama tentang apa yang belum kita pahami. Nah, dengan tips terakhir ini, kita juga bisa sharing-sharing hal lucu di tengah sesi belajar kita. Oke guys, itu tadi beberapa tips dari aku dan juga dari Zain. Semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman semuanya. See you next time.